wabarakatuh. Nah, mungkin kita sudah sering mengetahui banyak sekali kasus yang terjadi di sekitar kita yang tidak disebutkan hukum dari suatu perkara tersebut dan akan menyebutnya sebagai bid'ah. Adapun untuk contohnya ini seperti hukum hamar di mana ini tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, di sini kami akan menjelaskan mengenai sumber hukum yang ada di dalam Islam, di mana ini terdiri dari 4, ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Qiyas. Pada pembahasan Qiyas, ini terbagi menjadi 4, di mana yang pertama ada pengertian Qiyas, kedua sumber hukum Qiyas, ketiga rukun Qiyas, dan yang terakhir adalah contoh Qiyas. Secara bahasa, kias diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi, menurut Dr. Wahbah Zuhaili adalah menjelaskan status hukum syariat pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Kias juga merupakan satu dari 4 sumber hukum yang utama tentunya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kias ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapan dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Oleh karena itu, apabila nas telah menjelaskan ketentuan hukum sesuatu persoalan dan di dalamnya ada ilat penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru, peristiwa yang ilatnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh nas, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sama. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti, ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan atau pertautan antara keduanya. Sumber hukum Qiyas sebagai pengukuran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan wahyu yang turun dari langit sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi derajatnya. Namun dalam praktiknya, ruang dalam Al-Quran dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan Qiyas sama sekali tidak dibatasi. Dari zaman Rasulullah, jumlah ayat Al-Quran utuh dan tidak dapat dikurangi maupun ditambah. Kitab suci Al-Quran saat itu hanya turun di kisaran Mekah dan Madinah saja. Tidak ada yang diturunkan dari Eropa maupun Jepang. Padahal jika ditinjau misi dakwah Rasulullah SAW tidak dibatasi oleh geografis Arabia saja. Bahkan semua ajaran Islam akan berlaku hingga hari kiamat nanti. Adanya sumber hukum Islam, Qiyas ini diharapkan mampu memberikan pelajaran mengenai ilmu usul fikih yang dapat memberikan pelajaran langsung dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar menghafal rumus semata. Melansir dari buku Qiyas, sumber hukum syariah, secara bahasa, Qiyas diartikan sebagai pengukuran. Dari Wahbah Aziz Zuhaili menyebutkan bahwa Qiyas adalah mengetahui ukuran sesuai dengan apa yang semisal dengannya. Senada dengan pengertian secara bahasa dalam rumus Al-Bahrul Muhit menyebutkan bahwa Qiyas adalah mengukur sesuai dengan ukuran sesuatu yang lain dan membandingkannya. Jika pengertiannya dari ulama usul menyebutkan bahwa Qiyas sebagai status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya. Penjelasan dari ulama tersebut tentunya memiliki alasan. Sebenarnya hukum suatu masalah yang tidak disebutkan nasnya itu pada hakikatnya sudah punya dasar hukum yang tercakup dalam nasnya. Namun banyak orang awam yang belum memahami hukum secara jelas. Ulama usul telah sepakat bahwa Qiyas harus berpijak kepada 4 rukun, yaitu 1. Adanya pokok disebut dengan asal, yaitu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. 2. Adanya cabang disebut far'un, yaitu suatu persoalan atau peristiwa yang baru yang tidak ada nas menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui Qiyas. 3. Adanya ketetapan hukum, yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama pada cabang. 4. Adanya kesamaan sifat ilat, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok-pokok. Contoh Qiyas, asal, hamar, far'un, narkotika. Ilat sama-sama memabukkan, hukum asal atau hamar haram berdasarkan dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kesimpulannya adalah jadi hukum minum narkotika adalah haram. Di
disamakan dengan khamar karena persamaan ilatnya yakni khamar dan narkotika sama-sama memabukkan. Karena hukum pada asal atau khamar adalah haram, maka karunya pun narkotika haram. Bukan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya, baik itu yang ada di Al-Quran maupun hadis dan ijma. Banyak sekali contoh pada zaman sekarang yang belum ada hukumnya bisa dikiaskan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Contohnya saja seperti khamar dan narkotika, di mana khamar sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan narkotika belum ada hukumnya. Dengan kias bisa diketahui bahwa hukum narkotika adalah haram dikarenakan adanya persamaan ilat antara keduanya, yakni sama-sama memabukkan. Dengan begitu, sesuatu yang belum ada hukumnya dapat diselesaikan menggunakan kias jika memenuhi keempat rukun tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.